Hosea pasal 6. Mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, saudara, kerap kali kita mengenal Tuhan itu dengan selalu punya pikiran yang Tuhan itu kasih, Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang. Sehingga pikiran saudara itu tidak pernah menduga bahwa Tuhan itu, ayat ini bilang apa? Tuhan yang menerkam. Kalau diterkam itu enak enggak? Enak enggak? Enggak. Nah, kamu punya pikiran selalu Tuhannya baik, itu enak enggak? Nah, makanya itu. Sehingga kalau diterkam Tuhan jadi kecewa. Nah, maka dari itu saudara, kita itu harus kenali Tuhan. Kita kerap kali gini loh. Kita itu kerap kali cari Tuhan kalau sudah kepepet. Loh, kenapa sih kok kepinginnya dipepet sampai kejepit, sampai gepeng itu kenapa? Kenapa saudara? Loh, sekarang kita ini mau jadi orang Kristen tuh gunanya apa? Kan supaya selamat, supaya di dalam dunia ini kita menikmati janjinya Tuhan, betul enggak? Iya toh? Maka dari itu kenali dong Tuhannya. Sebabnya Alkitab ini disebut apa toh? Kitab apa? Loh, kamu ini Alkitab ini disebut kitab apa? Kitab perjanjian. Janjian antara siapa? Allah dan manusia. Nah, kalau Allah dan manusia, jadi kamu satu bagian dari kecil, pantesan orang lain ngalami, kamu enggak. Saudara, Alkitab ini kitab perjanjian antara Allah dan saya. Jangan punya iman rombongan gitu. Manusia. Jadi banyak, Tuhannya cuma satu. Jadi kamu satu bagian dari kecil, nah rugi. Padahal Alkitab berkata, jalan ke surga itu sempit. Masuk surga itu tidak gandengan. Satu-satu. Kenapa? Karena Tuhan itu menghendaki saudara dan saya itu mengenal Dia secara pribadi. Tapi untuk mengenal Tuhan, jangan saudara kira itu gampang. Sebab apa? Untuk ngerti firman Tuhan susah, saudara. Karena apa? Tidak masuk akal. Contohnya, bapak orang beriman, siapa itu? Abraham. Coba saudara belajari pengalaman Abraham berjalan dengan Tuhan. Pada satu saat Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham, keluar dari Ur Kasdim, dari sanak saudaramu, dari ayah ibumu, keluar. Dia ngomong, keluar kemana enggak? Nah, kira-kira kalau kamu disuruh kayak Abraham, nurut enggak? Ayo jujur, nurut. Kamu selalu mesti tanya, kamu gini, kemana? Betul dah? Kalau disuruh, kamu keluar dari kota Jakarta,
pasti kamu tanya enggak? Kemana? Betul enggak? Nah, Tuhan pernah ngomong sama Abraham, kemana enggak? Nah, kenapa Abraham nurut? Karena dia mengenal Allahnya. Kenapa saudara enggak nurut? Karena saudara belum, sehingga enggak percaya. Loh, kalau nyanyi dah hebat. Allahku segala-galanya. Loh, kalau segala-galanya kalau disuruh kok tanya ngapain toh? Wong Allah itu maha tahu, maha kuasa. Lah kok kamu suruh keluar? Keluar ya keluar toh, masa bodoh toh? Tapi kamu selalu tanya toh. Kenapa? Karena kamu pinter. Ngerti enggak, saudara? Makanya itu. Coba, yang kedua. Abraham enggak tanya toh. Yang pertama keluar. Keluar kemana enggak? Tanyai sama pegawainya, bilang. Istrinya pun, mau kemana Pak? Keluar. Kemana? Keluar. Ya, lah Tuhan ini ngomong cuma keluar kok. Ya jawabnya mesti keluar. Kemana? Ya jalan aja. Nah, ngerti tak? Itu disebut iman. Tapi saudara selalu kepengen tahu. Kepengen ngerti dulu. Itu bukan iman. Yang kedua contohnya. Abraham. Anakmu. Laki-laki. Pertama itu yang satu-satunya itu. Bawa ke Gunung Moria. Persembahkan. Korbankan. Masuk akal enggak? Enggak lah? Enggak dah? Nah ya. Kalau kamu disuruh gitu, nurut enggak? Saya yakin pasti enggak. Apalagi anak satu-satunya. Anak 10 satu diminta enggak boleh. Contohnya, anak 3, 4, 1 sakit aja ribut setengah mati ya. Ya dah? Padahal saudara tahu dah bahwa anakmu juga milik Tuhan dah. Mati hidupnya di tangan. Wah, pinter. Mati hidup di tangan Tuhan. Tapi kalau sakit mau mati, jangan Tuhan. Nah, ya dah. Kamu yang ngatur dah. Bukan Tuhan yang ngatur kamu dah. Ini loh saudara. Ini kenyataan bahwa orang Kristen itu tidak bisa mengalami hal-hal begitu, kenapa? Karena keminter. Makanya hamba-hamba Tuhan yang pinter-pinter itu tidak bakal ngalami mujizat demi mujizat, tidak bakal. Karena apa? Sebab kalau kamu berjalan dengan Tuhan, itu pasti dianggap orang sinting. Sebab kalau Tuhan nyuruh itu tidak masuk akal. Coba kamu baca saja seluruh isi Alkitab. Nanti kalau Tuhan tuh ngomong, nanti kalau Tuhan perintah, nanti kan tidak masuk akal semua. Pasti tidak masuk akal. Tuhan ngomong sama Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk surga. Nikodemus gurunya orang Israel aja bingung. Bagaimana aku masuk kembali perut? Lihat. Jadi, nah, kamu ngerti karena kamu sudah baca Alkitab. Coba kalau kamu ketemu Tuhan, lalu Tuhan ngomong langsung gitu, bakal ngerti pada? Tidak bakal ngerti. Ini yang saya alami semua gitu, saudara. Makanya orang lain bilang, Pak Yusa kalau cerita, kalau ngomong pengalaman itu apa? Kayak dongeng. Tidak masuk akal. Loh, kalau masuk akal itu bukan Tuhan. Itu manusia, logika. Tapi kalau Tuhan itu memang begitu. Kenapa? Dunia roh. Kalau kamu tidak ngalami sendiri, tidak akan bisa ngerti. Makanya kalau saudara itu dengar khotbah, ya, jangan bingung. Kalau belum ngalami, asal hatimu tulus, kamu alami. Alkitab bilang apa? Coba. Nabi Hosea bilang apa? Kenali Tuhanmu dan berusaha sungguh-sungguh. Kenali Tuhan. Nah, caranya mengenal Tuhan bagaimana sih? Saudara mungkin pikir, ya bagaimana Pak? Wong Tuhan itu tidak kelihatan loh.
Iya dah? Nah, baca. Salah satu murid Tuhan Yesus yang paling dekat sama Tuhan Yesus apa? Yohanes. Yohanes bilang apa? Coba kita baca. Di dalam suratnya Rasul Yohanes, 1 Yohanes pasal yang kedua. Coba saudara perhatiin. Jadi kita belajar dari murid-muridnya gitu loh. Dari yang tertulis di dalam Alkitab. Makanya selalu saya katakan, baca Alkitab. Memang tidak masuk akal. Tidak bakal kamu ngerti. Kalau kamu ngerti itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan ngomong itu memang tidak bisa dimengerti. Nah, makanya saudara dan saya itu untungnya apa? Dikasih Alkitab. Zaman dulu itu tidak ada Alkitab itu. Tidak ada Alkitab itu bagaimana? Tuhan ngomong kamu percaya apa enggak? Juga sama Abraham. Tidak ada Alkitab. Tuhan ngomong Abraham jalan aja kayak orang gila. Tapi nurut. Nah, itu disebut bapak orang beriman. Saudara anak-anaknya. Amin. Sudah diberi Alkitab. Tapi tetap tidak percaya. Nah itu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau saudara itu baca Alkitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu pengalamannya Tuhan Yesus di dalam dunia, ya toh? Saudara lebih banyak perhatikan Matius, Markus, Lukas, Yohanes daripada surat-surat rasul-rasul. Kenapa? Sebab intinya hidup manusia berkenan kepada Allah. Di dalam 4 pasal itu. Bukan surat rasul-rasul. Kenapa? Surat rasul-rasul itu banyak memakai apa? Hikmat, pengertian, akal. Tetapi kuncinya adalah di dalam hidupnya siapa? Yesus Tuhan. Kenapa? Rasul Yohanes ngomong apa tadi? Saudara wajib hidup seperti Kristus. Nah, mungkin saudara selalu ngomong, ya tidak bisa Pak. Tuhan Yesus tidak berdosa kok, saya dosa kok. Betul? Iya dah? Iya dah? Kenapa kok beda kamu sama Tuhan Yesus? Saudara tahu? Karena kamu punya roh itu 2. Yesus rohnya 1. Yesus itu rohnya Roh Kudus. Saudara itu rohnya 2. Rohmu sama Roh Kudus. Yang selalu berbuat dosa siapa? Roh manusia, rohmu. Nah, kalau saudara itu tahu, makanya saudara dan saya itu disayang Tuhan. Dan saudara dan saya itu untung. Untungnya apa? Kita hidup zaman sekarang disertai Roh Kudus. Ya toh? Lah, rohmu sama Roh Kudus itu sama rohnya. Lah jadi gampang bisa belajar. Tapi kamu maunya belajar pakai pikiran, jiwa, daging. Mana bisa? Mana bisa? Tidak bisa saudara. Maka dari itu saudara harus benar-benar belajar firman. Dan hidup di dalam perjanjian baru ini, di dalam zaman sekarang, saudara dan saya harus hidup di dalam
iman. Sebabnya apa? Sebab zaman dulu Tuhan itu sudah mencoba memberi manusia bukan jalan dengan iman, tapi jalan dengan hukum Taurat. Dan ternyata tidak bisa digenepi. Diganti hidup dengan iman. Ternyata juga susah. Kenapa susah? Sebab saudara dan saya tidak mau belajar seperti Yesus. Hidupnya Yesus berkata apa? Aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kehendak Bapa. Lah itu masalahnya saudara. Tapi kalau saudara, aku tidak bisa hidup menurut kehendak Bapa. Aku hidup menurut kehendakku dewek. Itu yang susah, saudara. Nah, menurut kehendak Bapa itu bagaimana toh? Loh. Sekarang saya tanya ini yang contoh. Yesus pada waktu di dalam dunia, dia melakukan mujizat, dia berbuat apa-apa tuh. Yang lakuin siapa? Yesus para kudus. Roh Kudus. Sebab apa? Sebab Yesus menjadi contoh buat saudara dan saya. Menjadi manusia yang berkenan kepada Allah. Itu bagaimana? Nurut Roh Kudus. Apa yang diperintahkan. Nah, maka dari itu saudara sudah percaya. Sekarang Roh Kudus ada enggak di dalam diri kamu? Ada? Di dalam kamu? Ada. Sebagai apa? Penolong. Lah Yesus sebagai apa? Penolong enggak? Loh. Yesus itu sebagai penolong pada? Jadi penolongmu berapa? 1. Loh kok 1? Yesus penolong. Roh Kudus penolong. Jadi penolongnya berapa? Ya 2 kok 1. Coba lihat ini loh. Makanya baca Alkitab dah, nanti kan seneng, rame Alkitab ini. Alkitab itu menyenangkan, saudara. Sebab apa? Selalu ada rahasia-rahasia yang dibukakan terus. Coba kita lihat di dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal 14 ayat 15-16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi penolongmu yang pertama siapa? Yesus. Melalui apa? Yesus itu firman. Loh. Jikalau kamu menuruti perintahku, maka kamu mengasihi aku. Jadi Yesus itu firman. Nah, firman itu yang menolong kamu. Sebab Roh Kudus tanpa firman tidak bisa apa-apa. Ngerti enggak? Nah, firman itu yang menolong kamu. Contohnya, tadi kamu mau ngomong, Yesus segala-galanya. Nama Yesus di atas segala-galanya. Ya dah? Lah firman no. Firmanku yang membersihkan kamu. Nah, setan saja kamu, bagaimana kamu bisa membuat setan gemetar? Atau kamu yang gemetar? Ayo jujur. Ayo, kenyataan itu loh. Kamu sama setan. Kamu kalau nyanyi orang banyak bisa. Kita buat setan gemeter. Terus kamu yang gini-gini. Yang gini-gini kamu atau setan nih? Kamu membuat gemetar. Sebetulnya kalau ketemu setan tuh yang gemetar setan apa kamu? Loh jujur. Kalau kamu rombongan gini ya, dia tidak mau nemuin. Wong tahu kamu imanmu rombongan.
banyak. Tapi coba kamu sendirian, ditemuin gue. Ditemuin, kamu yang gemetar pada dia. Makanya, saudara, setan itu kalau berani nemuin kamu, itu setan tahu bahwa kamu tidak punya kuasa. Ngerti tidak? Kalau kamu punya kuasa, dia takut. Makanya kalau baca Alkitab, ngantuk. Kalau baca Alkitab ngantuk. Kenapa? Karena setan tahu. Kalau kamu tahu firman banyak, kamu punya kuasa. Firman harus masuk di dalam dirimu banyak-banyak. Dengan firman banyak, kamu nanti ketemu setan, kamu tidak usah tengking-tengking. Kamu pintar nengking daripada firman. Dalam nama Yesus. Ya, Yesus namanya memang hebat. Tapi kalau kamu tidak menjadi pelaku firman, nama Yesus tidak ada artinya buat saudara. Setan tidak takut. Bawa tengking-tengking, tidak keluar tidak. Tapi kalau kamu hidup dengan Yesus dekat, akrab, setan takut sendiri. Takut. Kenapa? Nah, dia tahu siapa kamu. Setan ngerti kalau kamu dekat Yesus. Saya pernah ketemu setan berkali-kali, tidak sekali. Tapi saya tidak pernah, jarang saya bilang, dalam nama Yesus pergi. Jarang. Jarang saya katakan. Kenapa? Anda usah digituin, saya sudah kebirit-birit tuh. Ngapain? Aku malah kadang-kadang kalau saya tidur ada setan, rasanya kok tidak enak, ini ada apa sih? Aku bilang, setan kamu ngapain di situ? Saya tidak usah. Ngapain kamu situ? Wah, aku kepengen ganggu kamu. Ya ganggu, mau kamu berani ganggu, tak ikat deh. Sana pergi sana. Nggak urusan lah. Kadang-kadang saya kalau pelayanan, saya di Irian. Semua datangin setan tinggi. Saumah. Merah mukanya. Pakai pakaiannya jenderal lagi. Saya pas selesai gitu, saya duduk di depan gitu. Saya sembahyang, Tuhan, terima kasih. Aku sudah selesaikan tugasku di Irian. Apalaginya aku harus kerjakan, Tuhan. Setan muncul. Wih, gede nih. Sampai dari kaki sampai, wih besarnya. Wah, dia ngancam saya loh, saudara. Dia bilang gini, awas kamu datang ke Irian Barat, ngobrak-ngabrik kerajaanku. Karena saya pada waktu itu membangkitkan gereja-gereja harus berdoa untuk masa seperti ini. Indonesia kocar-kacir, Papua kocar-kacir, Maluku itu gara-gara sebetulnya sudah direncanakan sama setan jauh-jauh. Tahun 91 saya diperintah Tuhan doa Indonesia, seluruh Indonesia. Karena kalau tidak Indonesia akan hancur. Saya keliling dunia ke Indonesia. Nah, pada waktu saya di Irian, setan itu marah. Karena gereja-gereja berdoa. Tapi ya cuma berapa lama habis itu ya kocar-kacir lagi. Nah, setan nggak marah sama saya, apa saya bilang? Dalam nama Yesus. Saya berdoa gini, Tuhan, ini setan di depanku ini, apa yang saya harus lakukan, Tuhan? Roh Kudus, loh, santai. Roh Kudus bilang apa? Roh Kudus bilang gini, ingatkan saja pertemuanmu sama Tuhan Yesus sama setan. Loh, lucu toh? Padahal pertemuan saya sama Tuhan Yesus sama setan itu tahun 80. Itu tahun 91. 11 tahun. Setan tidak pernah lupa. Jadi saya, oh gitu Tuhan, dia wis. Aku bilang, setan, aku bilang, kamu tidak usah ngancam-ngancam. Ingat tidak pertemuanku sama kamu sama Tuhan Yesus? Tak gituin, dia bilang, ayo sudah, lari. Kebirit-birit. Dia bilang, oh ya sudah. Kenapa kok ya sudah? Karena pada waktu pertemuan saya dengan Tuhan Yesus dan setan, Tuhan Yesus ngomong sama setan di depan saya. Dia bilang gini, iblis, dengar, apapun yang dilakukan hambaku Yusa, tanggung jawabku. Setannya kabur. Tidak berhadapan sama saya, berhadapannya sama Tuhan
Yesus. Kalah dia, kebirit-birit. Kok susah-susah kenapa sih? Nah, orang yang tidak pernah ngalami atau hamba Tuhan yang tidak ngalami, tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu sampai sekarang masih mau nemui kita. Ini saudara susah. Makanya saya bilang, kalau kamu jadi orang Kristen, alami sendiri. Jangan ikut-ikutan. Hamba Tuhan yang tidak ngalami ya sudah biarin. Kasihan dong, doain. Supaya mereka ngalami. Tapi kalau kamu sendiri tidak ngalami, rugi. Kamu ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau hambamu Yusa ngalami, aku ya mau ngalami. Tulus hati, pasti kamu ngalami. Tapi masalahnya apa? Belajar kenali Allahmu. Caranya bagaimana? Baca Alkitab. Berkali-kali. Lalu alami tanpa ngerti. Itu rahasianya. Sebab itu iman. Kalau iman itu tidak usah ngerti. Jalanin aja. Dari kamu jalani, nanti hasilnya kamu mengerti. Oh, maunya Tuhan tuh gitu. Sebab untuk mengerti maunya Tuhan tidak gampang. Perhatiin ayat. Tuhan Yesus sedang ngomong sama Nikodemus tidak ngerti. Murid-muridnya yang jalan sama Tuhan, ya tidak ngerti yo. Tuhan Yesus bilang apa? Jagalah dirimu daripada ragi orang Farisi. Murid bilang apa? Oh, Tuhan ngomong gitu karena kita tidak bawa roti. Coba. Tidak ngerti, susah, saudara. Sebab apa? Sebab Yesus firman ini berbicara perkara dunia roh. Jadi kita, saudara dan saya ini dilatih Tuhan untuk bisa mengerti kerajaan surga, dunia roh, itu belajar di sini. Kalau nanti kamu sudah mati, oh terbuka semua. Justru sedepnya itu di sini loh. Belajar di sini itu paling enak. Karena apa? Ikut Yesus itu kalau kamu jalan sungguh, itu ngeri-ngeri sedep. Ngerinya kapan? Waktu ngalami tapi belum ada hasil. Itu ngeri, saudara. Tapi kalau sudah berhasil, oh nyaman, sedep benar. Seperti kamu makan lombok itu, pedes ya, waduh kok pedes luar biasa. Nanti kalau sudah hilang ya cari lagi. Oh, itu ambek Yesus itu gitu. Ya toh, pedes sedep benar. Yesus itu luar biasa. Sebab apa? Sebab dengan Yesus itu tidak masuk akal semua. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Saya ngalami dari kecil. Coba bayangin. Saya kelas 3 SD. Umur 14 itu wong aku ini bodoh. Kelas 3 umur 14 itu kelas 3 SD loh. Kamu memang bodoh. Nah itu kerap kali kita itu kalau bodoh tidak mau ngakuin bodoh. Contohnya kalau kamu bodoh dikasih tahu orang bilang bodoh, marah enggak? Jengkel enggak? Karena kamu merasa pintar. Tuhan tidak bisa ngerjain kamu. Wong Tuhan itu selalu cari orang bodoh. Kalau pintar tidak bisa dikerjakan, tidak bisa dipakai. Kenapa? Tidak bisa nurut. Iya toh? Tidak bisa nurut. Orang pintar itu tidak mau nurut. Selalu pengen ngatur. Lah kamu semua itu punya watak. Tukang ngatur. Itu tandanya pintar. Lah saya itu bodoh. Nah, tapi cuma Tuhan bilang, kamu pergi Semarang sekolah. Tuhan, aku ini umur 14 baru kelas 3. Mbok suruh sekolah. Mbok suruh masuk kelas berapa? Tak ngomong dia. Tapi saya bilang, sekolah Tuhan. Sekolah. Pergi Semarang. Ya sudah, saya nurut. Sampai Semarang ditanya sama guru nih, mau masuk kelas berapa? Saya bilang, saya jujur. Saya kelas 3 Pak, belum selesai. Hah? Kelas 3 belum selesai? Belum. Tidak bisa. Loh kok tidak bisa kenapa? Nah kalau kamu masuk kelas 3 kan dibuat mainan anak-anak. Wong kamu tinggi kayak gitu masuk kelas 3. Anak kelas 3 itu kecil-kecil.
Ong istri saya saja pada waktu itu kecil, pendek, kelas 6. Aku bilang, itu kelas berapa? Itu kelas 6. Wah, huh? Aku masuk kelas 3, dia kelas 6. Ya memang buat mainan. Nah sudah, bagaimana Pak? Gurunya bilang apa? Masuk saja kelas 5. Apa Pak? Masuk kelas 5? Nah tidak bisa apa-apa. Ya tidak apa-apa. Loh, tidak bisa apa-apa. Gurunya bilang, tidak apa-apa. Loh itu sudah. Ini geblek tenan. Gurunya geblek, aku ya geblek. Lah wong ndak bisa kok dia bilang apa? Ndak apa-apa. Loh saya ndak bisa toh Pak. Wong saya kelas 3 aja belum selesai. Ya ndak apa-apa. Loh. Nanti kalau 3 bulan ndak bisa turun. Kurang ajar gua. Kalau 3 bulan ndak bisa lagi turun lagi. Tapi dicoba. Loh, Saudara. Saudara tahu? Kalau saudara dan saya berjalan di dalam firman, itu harus dengan iman. Iman itu harus tahan uji, tahan hinaan. Ini betul. Perempuan Kanaan pada waktu minta Yesus menyembuhkan anaknya, Tuhan Yesus bilang apa? Tidak layak diambil roti bagi anak-anak diberikan anjing. Dihina. Tapi perempuan itu berkata apa? Betul Tuhan. Loh, kamu selalu bantah sih. Kenapa tidak kamu akui? Akui aja, betul Tuhan. Tapi anjing dapat remah-remahnya. Tuhan bilang apa? Besar imanmu. Karena iman perkataanmu, setan keluar. Loh, tidak usah ditengking. Ya dah? Nah, iya. Tapi murid-murid Tuhan tidak ngalami. Kenapa saudara? Pintar, punya hak, tapi dia tidak bisa menggunakan. Persis kayak saudara. Makanya pada waktu itu saya bilang, oh gitu Pak, saya sembahyang. Tuhan, ini bagaimana? Nurut. Ya wes nurut, masuk kelas 5. Tiap hari cuma nggak ngerti saudara. Dan gurunya selalu ngomongnya apa? Bodoh, tolol. Nah, terus marah. Enggak. Saya bilang, nah, memang bodoh. Tolol. Memang tolol. Oh, kenapa kamu masuk di kelas 5? Lah disuruh kok. Nah, saya ya tidak mau. Tapi saudara tahu. Sampai kapan? 3 bulan. Ya sudah. Nah, waktu mepet sudah kurang mau diturunkan, kurang berapa hari mau diturunkan, Tuhan baru bertindak. Alkitab bilang apa? Kenali Allahmu sungguh-sungguh. Dia pasti muncul seperti fajar. Kalau fajarnya muncul itu gelap dulu ndak? Hah? Kalau terang terus ada fajar ndak? Gelapnya mau ndak? Piye? Gelapnya ndak mau, fajare mau. Fajare mau. Hah? Mau. Gelapnya ndak mau. Lah terus fajare munculnya piye? Wong namanya ada fajar itu mesti ada gelap dulu. Lah itu masalah. Kepercayaan kamu ini bukan orang percaya, tapi kamu hanya memanfaatkan Tuhan. Makanya dari itu saudara itu tidak kenal Tuhan. Sungguh Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri saudara. Dia di dalam dirimu sebagai apa? Penolong. Nah, penolong itu macam-macam. Sebagai Tuhan dan penolong, atau sebagai budak dan penolong. Ya toh? Pembantumu penolong enggak? Penolong toh? Roh Kudus di dalam dirimu sebagai apa? Penolong sebagai Tuhan atau sebagai pembantu? Wah, ditanyai Tuhan. Kalau Tuhan dia itu berkuasa di dalam dirimu enggak? Berkuasa toh? Berkuasa toh?
Tapi selama ini di dalam dirimu kamu kasih enggak kesempatan untuk dia berkuasa? Hah? Nah ini soalnya saudara tahu Roh Kudus ada, tapi Roh Kudus tidak pernah kamu beri dia kuasa. Kenapa? Contohnya, kalau ada apa-apa, kamu nggak pernah sembahyang. Nanti kalau sudah kecepet baru sembahyang. Sudah kedesek baru sembahyang. Kenapa? Alkitab yang ngomong. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Jadi saudara itu di dalam Hosea tadi, coba baca. Saudara ini selama ini saudara itu percaya sama Tuhan. Tapi percayamu itu adalah percaya yang pura-pura. Dikatakan Alkitab, bukan saya yang mengatakan Alkitab. Hosea pasal yang kelima ayat 15. Aku akan pergi pulang ke tempatku. Ini yang ngomong siapa? Aku akan pergi pulang ke tempatku. Sing ngomong siapa? Tuhan. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Ngerti? Kenapa orang Kristen kerap kali kalau menghadapi masalah, menghadapi persoalan, sembahyang tidak dijawab-jawab? Kenapa? Itu tadi. Tuhan pergi meninggalkan saudara dan saya sampai engkau mengalami kesesakan. Baru mencari wajah dia. Nah ini rahasianya, salahnya di situ. Tapi kalau saudara dan saya akrab, dekat sama Tuhan, mesra, karena saudara dan saya ini calon pengantin. Kalau kamu dan saya dekat sama Tuhan, masalah apa saja dijawab enggak? Dijawab. Dijawab, saudara. Enggak usah teriak-teriak. Enggak usah minta-minta. Saya itu terus terang saudara, jarang, hampir tidak pernah saya minta. Kalau saya minta, mintakan orang lain. Bukan saya minta untuk diri saya sendiri. Kenapa? Oh Tuhan itu sayangi luar biasa. Tidak usah minta. Kamu cuma cerita saja, dia sudah tahu. Saya kerap kali terus terang sama dia itu cuma apa? Cuma kadang kerap kali apa? Cerita. Menghimbau. Jadi kalau saya kepengen barang itu ya, saya tidak pernah minta ini Tuhan, tidak. Saya cuma bilang, Tuhan bagus ya. Bagus loh Tuhan, bagus. Nanti dia bilang apa? Beli. Ngerti saudara? Sebab itu kekasih kita itu gitu. Coba perempuan-perempuan ini kalau punya laki-laki ini loh, kalau punya kekasih. Setiap kali ketemu kekasihnya, lo toko, beli ini. Kira-kira pacarnya bingung enggak? Asal ketemu kok minta. Takut enggak? Takut. Belum kawin sudah gini. Ini nanti kawin borosnya kayak apa ini? Betul lah. Tapi kalau kamu tidak usah minta-minta, asal kamu lihat benda yang bagus, bagus ya. Nanti dia bilang bagus ya, belilah. Ya dah. Saudara, hidup dengan Tuhan itu begitu. Nanti engkau akan melihat, kenali dia, buat dia berkuasa dalam hidupmu. Caranya bagaimana? Dalam segala perkara konsultasi, tanya dia. Kalau saudara bilang sih, tanya ada dijawab, lah itu masalahnya. Karena saudara tidak belajar dari perkara yang kecil. Kamu ngomong aja sama dia. Kalau dia nanti jawab, itu urgen. Kalau dia tidak jawab, dia sudah tahu. Oh kamu sudah benar. Sudah. Percaya dia turut kamu. Ada di dalam diri kamu.
Kalau dia Tuhanmu, kenapa kok kamu segala sesuatu tidak tanya dia? Lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau melakukan apa? Selalu dia tanya sama Tuhan. Pada waktu dia mau menjadikan air menjadi anggur, Maria berkata apa? Mereka kekurangan anggur. Apa jawab Yesus? Waktuku belum tiba. Waktu apa? Bapake ngomong. Ngerti? Jadi dia cuma tanya, kapan bertindaknya? Tunggu. Dia di kolam Bethesda. Semua orang di situ sakit. Kenapa yang satu tok yang disembuhkan? Karena bapaknya maunya itu tok. Ya sudah. Ngerti saudara? Demikian juga saudara dan saya harus hidup dengan Yesus. Persis seperti Yesus hidup dengan bapaknya. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Seperti aku diutus Bapa, aku mengutus kamu. Jadi saudara omong sama Tuhan dalam segala perkara. Nanti dia menyertai kamu. Dia pasti bertindak. Dia pasti muncul seperti fajar. Dia akan muncul seperti hujan pada musimnya. Tepat. Dia tidak pernah terlambat. Itu Tuhan. Tapi saudara harus berjuang. Sebab Hosea berkata apa? Kenali Tuhan, usahakan dengan sungguh-sungguh. Baca Alkitab ngantuk, paksa. Mesti baca. Iya toh? Tapi saudara pikir, aduh sudah nanti aja lah. Nunda, utang. Nah itu, nanti kalau sudah kecepit dia bilang, Tuhan tolong dong, Tuhan tolong. Dia bilang, rasain kamu. Gepeng dulu. Nah itu, jangan saudara. Kenali Tuhan sungguh-sungguh. Nanti kamu akan melihat. Luar biasa Tuhan. Saya sendiri terus terang apa? Hidup dengan Tuhan itu enak. Apapun. Saya kemarin bulan Juni akhir. Saya ditemui Tuhan lagi. Orang mau bohong, mau bilang bohong, mau apa terserah. Yang nikmati aku. Gak percaya gak apa-apa. Yang rugi ya kamu bukan saya. Yang penting aku bahagia. Saya ditemui Tuhan begini. Saya di situ habis ujian. Nah, saudara harus tahu, ujian itu tidak datang kapan-kapan. Saudara tidak tahu. Ujian itu selalu datangnya, saudara seolah-olah tidak tahu. Hari demi hari. Nah, pada waktu setelah selesai ujian, saya dapat penglihatan itu ada beberapa teman. Nah, semua nunggu hasil ujian. Semua tegang. Yang enggak cuma saya. Saya itu orangnya memang rileks. Saya ngadu minuman gitu. Yang lain tegang. Wah, hasilnya bagaimana ya? Lulus enggak ya? Lulus enggak ya? Saya orangnya enggak tegang. Kenapa? Saya tahu kok. Saya enggak bisa kok. Sing ditegangi apa? Iya dah. Lho dek kowe bisa deg-degan ya dah. Ada kowe tidak bisa? Ngapain tegang? Oh memang sudah tahu tidak bisa. Ya dah. Jadi saya santai aja. Ngerti? Sebabnya apa? Sebab saya itu ujian sama Tuhan itu tidak pernah bisa. Tidak pernah bisa. Selalu tidak bisa. Tapi lulus. Yang penting kan lulus lah. Yang penting lulus apa bisa? Ayo. Bisa tidak lulus? Bisa. Ya sukamu sing lulus no kamu. Jadi saya itu tidak pernah pusing. Kenapa? Saya tahu selalu saya tidak mampu kecuali nurut apa yang kau katakan. Ini dialami anak-anak saya. Denny itu waktu mau masuk perayaan saudara. Diajak sama teman-temannya. Kenapa? Lalu yang jago-jago saja tidak bisa masuk. Tidak lulus kok. Apalagi kamu. Lalu dia bilang apa? Aku daftar cuma di Pariangan. Tidak daftar di sekolah lain. Tidak. Kenapa? Tuhan yang suruh kok. Sekolah cuma di situ. Iya. Daftar di situ. Kalau tidak diterima, ya tidak sekolah.
Nah, aku tanya, Den kamu masuk mana? Parahyangan. Cuma satu Den. Ya, Tuhan bilang apa? Di sana. Ya sudah, sana daftaran. Kayak tidak lulus. Tidak diterima, ya tidak sekolah. Ya wis, ada apa-apa. Yang penting buktikan hasilnya. Dia santai, saudara. Dia ujian. Nah, habis ujian dia bilang apa? Saya tanya, Isa Den? Ya tidak tahu. Loh, kok tadi Isa apa enggak? Tidak tahu, Pak. Nah, persis Bapak Oh, kok tidak tahu? Kenapa kok tidak tahu? Lah setiap jawaban aku cuma tanya Tuhan. Yang mana Tuhan? Nah, yang mana tak coreti lah. Lah teh mbok tanya itu bener Pak tak? Ya tidak tahu, memang tidak tahu kok. Lah piye Pak bener tahu nih wong aku cuma tanya mbek Tuhan. Tiap soal Tuhan ini itu kan multiple choice. A B C D. Tuhan mana? A. Ini C. Ini D. Ya wis terus jadi ndek dibaca enggak ngerti. Ini jawabnya yang mana sih Tuhan? Ini, yang ini. Ya wis terus. Ya dikasih ke tanyai, "Den Isa Den?" Enggak tahu. Temennya juga bilang gitu, "Den, susah ya Den?" Apanya yang susah? Loh tadi tanyaannya susah. Loh enggak tahu. Loh kok enggak tahu? Kok mau tadi mau baca enggak? Baca. Jawabannya enggak tahu. Lah terus mau baca? Baca. Jawab. Lah taunya? Ya cuma sembahyang. Roh Kudus bilang A ya A, B ya B, C ya C. Saudara tahu? Diumumkan temennya yang nomor juara kelas dan tidak lulus, dia lulus. Loh Den kowe kok lulus? Lulus yang lulus Tuhan bukan aku. Aku cuma tanya yang mana jawabannya. Lulus loh. Ngerti tidak saudara? Karena apa? Dari kecil sudah latihan segala sesuatu tanya berbicara dengan Tuhan. Nanti lama-lama peka sendiri. Kalau tidak ngomong, ya jangan dicari-cari sampai ngomong. Ya keliru. Karena kamu ukur dengan ini. Mana sih kok tidak ngomong-ngomong? Ya jangan ngomong. Wong dunia roh kok mau pikir-pikir udah utak. Ya tidak bisa. Makanya saudara kerap kali tanya gini, Pak, bagaimana sih Pak? Kok telinga saya tuli? Bakal dengar. Wong kamu pikir Tuhan yang ngomong mau telingamu dewek? Daisa. Tuhan mau ngomong sama kamu sak sukai. Yang penting kamu percaya dek Tuhanmu itu bisa mau ngomong. Sudah. Santai aja. Saya bilang. Nanti kayak kepepetan Tuhan ngomong. Tuhan itu pinter. Saya itu nakalnya luar biasa deh Tuhan. Saya tukang ngebut kalau sudah jalan. Kalau saya naik mobil selalu ngomong. Tuhan, ini kok sepi sih aku boleh lari enggak? Kalau udah bilang rileks, ya rileks. Sudah. Tapi ya Tuhan bilang lari ya lari. Lari saya. Sebab Tuhan itu bukan manusia. Dia lebih tahu daripada saudara dan saya. Saya di Australia sama adik saya sama adik ipar. Nah, di Australia itu kan ada speeding 110, tidak boleh lebih di highway. Nah, saya sewa mobil Tarago. Saya bilang, ini di highway kok jalannya cuma 110 sih? Tidak bisa Pak. Ini ada speeding setiap 10 menit itu ada polisi. Saya bilang, Tuhan, aku kok kepengen nyoba sih Tuhan. Mobil ini tuh lari ini berapa? Habis sih. Ya nyoba. Boleh Tuhan? Boleh. Nah, aku bilang sama adik ipar saya, kamu minggir, saya yang nyopir. Lalu dia, Kak, kalau kena speeding itu $300 bayarnya. Oh enggak, saya bilang. Enggak, kenapa? Aku sembahyang dulu kok. Nanti sih. Ini Tuhan bilang, boleh nyoba mobil ini lari nih berapa. Nah, sudah. Polisi lewat. Sekarang Tuhan, jangan. Habis ini ada polisi lagi. Setelah polisi ini boleh ngebut. Nah, aku bilang setelah polisi nanti yang kedua aku lari. Loh, setiap 10 menit. Enggak, kalau Tuhan sudah bilang setelah polisi itu berarti tidak ada.
Lewat dia, das tak kebut. Setengah jam. Dia bilang, Kak, nanti ada polisi. Belum. Kalau nanti Tuhan sudah bilang, awas, polisi. Lu Tuhan ngomongnya, Tuhan udah bilang, awas polisi. Dah, awas, itu mesti aku ngerti. Polisi. Belum, kantel sampai habis 150. Mentok, cetuk. Oh, sudah habis 150. Ya sudah. Terus Tuhan bilang, awas. Oh, sebentar lagi ada polisi. Aku bilang gitu. Taunya Tuhan tadi ngomong, awas. Jadi tak kurangi 110. 5 menit. Bes. Polisi. Adik saya bilang apa? Aku kalau ndak ngalami dewek, ndak percaya. Kalau Tuhan itu akrab sama kamu model sampai kayak gitu. Loh, saudara tahu? Ngerti enggak? Alami. Tuhan itu luar biasa. Setiap kejadian kamu akan diberitahu. Ngerti ya? Latihan dari kecil. Anak-anak saya itu saya latih dari kecil. Ngomong sama Tuhan. Denny itu kalau naik motor jago ngebut tuh. Tapi mesti kalah mbek bapak tetap saya kalah. Dia bilang, "Gak berani aku kayak papa." Tenan wis. Papa nek ngebut kayak gitu kok ngeri. Aku bilang, "Kalau kamu belum sepeka papa, jangan kayak papa." Sebab kalau di tikungan itu kan enggak kelihatan. Ya kan? Nah, kalau kamu ngebut tabrakan dari sana dari. Ini dialami sama dokter Junaidi pulang sama saya dari Solo ke Bandung. Dia bilang, "Pak, saya dengar khotbah kamu itu kalau ngomong tuh loh, kayak ya sungguhan. Tapi aku mau membuktikan." Buktiin apa? Aku mau ikut kamu naik mobil. Oh ya boleh, asal kamu pegang hatimu. Copot salahmu. Ya, dia ikut di sebelah saya nyopir. Di keluar Tasik itu kan tikungan-tikungan enggak kelihatan, saudara. Saya jalan 80-90 itu. Dia bilang, "Pak, nanti di sana ada mobil." Belum ada. Waktu saya kurangin, mau jalan, saya bilang, "Di depan ada." Tuhan bilang, "Awas, 60 aja." 60. Le trek, le mobil. Nah, dia bilang, "Aku enggak ngalami, enggak percaya, Pak." Nah, iya, ngerti weh. Sekarang dia ngalami. Dia berkata, "Betul Pak, Tuhan itu luar biasa." Sekarang saya ngalami. Apa saja saya ngomong. Saya mau meriksa pasien, saya bicara. "Tuhan, pasien ini dikasih apa ini?" Dokter loh padahal. Ya, tapi prakteknya biar Tuhan. Tepat terus kok. Nah, karena apa? Tuhan itu sayang. Sekarang, seneng dia. Karena apa? Hebat Tuhan itu. Ngalami sendiri. Saudara. Tapi kalau kamu jadi orang Kristen tidak mau ngalami kapan? Roh Kudus itu sudah sejak saudara itu bertobat. Itu sudah ada. Tapi kenapa tidak kamu ajak ngomong. Tidak kamu suruh dia berkuasa. Minta dia berkuasa dalam hidupmu. Kenapa? Karena saudara tidak menyadari bahwa dia adalah Tuhan. Segala sesuatu saudara dan saya itu sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan harga tunai. Dia Tuhan. Ajak dia segala sesuatu. Kamu ngomong, "Tuhan Roh Kudus, apa yang aku harus lakukan? Tuhan Roh Kudus, tolong aku. Tuhan Roh Kudus, pimpin aku. Tuhan Roh Kudus apa?" Nanti dia akan menuntun kamu dalam segala perkara. Luar biasa Allah. Apa saja kamu dikasih tahu. Sungguh. Makanya saya itu orangnya santai. Kenapa? Nah, mamahku mau pulang ya dikasih tahu. Kakakku mau pulang dikasih tahu. Saudara, saya minggu yang lalu Tuhan bilang apa? Waktu semua orang ribut tanya hasil ujian, malaikat datang. Tanyai sama orang-orang, "Pak, malaikat bagaimana hasil ujian saya?" "Ya tunggu aja." Malah malaikatnya datengin saya. Malah bilang gini, "Kamu ini loh kok santai aja. Kamu nih, lah ndak santai ngapain wong memang ndak bisa." Terus dia ngomong apa? Sambil orang-orang dengar. Khusus untuk Yusa, dia bilang gini. Dia ndak perlu nunggu hasil ujian.
Karena segala sesuatu sudah tersedia. Saudara tahu? Kaget aku. Saya bangun, saya bilang, segala sesuatu sudah tersedia. Itu kan tertulis di dalam Alkitab tentang perjamuan Tuhan. Tuhan bikin perjamuan, lalu memanggil orang-orang. Loh, ini kan bisa berarti dua arti. Rohani dan jasmani. Dek rohani apa berarti? Dijamu di surga. Berarti mati. Ya toh? Saya bilang, oh. Padahal saya khotbah lagi ini cuma sampai Juli. Agustus Tuhan bilang, berhenti. Ngapain Tuhan? Kamu sudah melayani aku 20 tahun. Berhenti, doa puasa. Menghadap aku. Tinggal bersama dengan aku dulu. Saudara tahu? Saya ngomong sama istri saya bilang, ya nanti kita masuk sembahyang ya yang ya di Bandung loh. Ya. Saya ikut ya. Jadi kalau Tuhan boleh ya kita makan perjamuan sama-sama dong. Aku bilang oke. Jadi menghadapi apapun tidak pernah takut dan khawatir. Karena apa? Hidup dengan Yesus itu luar biasa, saudara tahu. Makanya tidak usah takut, santai. Tidak ketemu di sini, toh mesti ketemu di surga. Enak toh? Apa yang ditakuti? Tidak ada, saudara. Makanya saya itu santai aja. Tadi anak mantu saya telepon. Pak, aku tadi malam mau mimpi. Mimpi apa? Papa ini sudah siap pakai jas. Tapi jasnya masih lama, Pak. Tapi Papa kok lucu. Kok sudah membawa jas baru komplit di plastik. Yang baru gres. Sama bajunya, sama dasinya. Semua komplit. Jadi Papa selesai itu terus nanti pakai jas baru. Apa ya Pak maksudnya? Nah itu tandanya siap pelayanan yang baru. Pelayanan apa? Ya tidak tahu. Kalau di dunia ya balik lagi. Kalau tidak ya pulang ke surga. Enak toh? Enak ya Pak. Anak mantu saya pun bilang apa? Enak ya Pak. Tidak masalah. Toh kita tidak akan ditinggalkan Tuhan. Ngerti tidak? Bersama dengan Tuhan senantiasa. Pusing amat. Saya tidak pernah mikir, apa artinya ya? Kalau Tuhan bicara, saudara kerap kali tidak ngerti. Tapi kalau nanti sudah sampai waktunya, baru ngerti. Maka dari itu, kenali Alkitab. Kenali Tuhan. Maka engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan. Apa saja dikasih tahu. Kalau saudara baca Alkitab Joy, siapa? Musa mau dipanggil pulang, kasih tahu toh? Harun mau dikasih pulang, kasih tahu toh? Abraham kasih tahu, Iska kasih tahu, Yakob kasih tahu, semua dikasih tahu, saudara. Apapun yang akan terjadi, diberitahu. Saya kerap kali dikasih tahu. Indonesia mau apa, dikasih tahu. Sebelum Presiden Gus Dur saya sudah tahu. Mak saya tidak mau ngomong. Saya ngomong sama istri saya. Sebelum dipilih. Saya bilang, habis sembahyang jam 3, Tuhan ngomong, saya bilang, nanti yang jadi Presiden Gus Dur. Aku bilang, ini kok aneh-aneh sih Tuhan. Nah, aku mau gitu, biarin. Saudara tahu? Kalau kamu tidak berdoa, Indonesia bisa hancur. Tergantung orang Kristen, saudara. Maka dari itu saudara, kenali Tuhan. Tapi tidak usah khawatir. Sebab apapun yang terjadi, Tuhan tetap memelihara kamu dan saya. Asal kamu dekat, engkau akan dipeliharakan. Tidak usah takut. Apapun terjadi, maka dia akan muncul seperti fajar. Amin.